sorry, kita tema baru teman-teman, keselamatan. Ini suka nih saya bahas ini nih, keselamatan ini nih. Berarti kita sudah keluar dari tema. Brotherku Yeshua, apakah kita tetap di tema kita? Yesus itu adalah Yesus yang kalian sembah itu adalah anak hasil sperma atau anak dari Roh Kudus? Kita mau membahas itu atau ke keselamatan, brotherku Yeshua? Keselamatan. Oke, Ya, kita bahas tentang keselamatan. ya. Oke. Kita membahas, kita ganti topik teman-teman ya. Kita buka data-data keselamatan. Mantap. Bro Yosua, bisa nggak Anda buka kamera, bro? Atau merasa Oke, keberatan? Yohanes 4 nggak ayat mau lanjut. 22. Yohanes Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat Ayat 22. 22. Ya. Baca Oke. sana. Pasti di screen lah Kamu kalau boleh. menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, sebab Ya. Israel itu adalah umat pilihan Tuhan ya. Terus? Sebab itu keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Ya. Oke. Terus? Sebentar dulu. Sebentar dulu. Yohanes- Konteks ayat itu. Ya. Lanjut. Tidak ada bangsa yang tidak ada bangsa lain yang membawa keselamatan Enggak, itu. maksud Hanya dari keselamatan bangsa Yahudi, datang ya. dari bangsa Yahudi, jelaskan dulu menurut yang Anda pahami biar saya tahu Oke. konteksnya. Menurut Anda, keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu maksudnya apa? Oke. Matius 1 ayat, saya baca ya. Matius 1 ayat 21 sampai 23. 23 ya. Oke, saya baca. Bacakan, brother. Ayat 21. Maria akan melahirkan seorang anak lelaki. Anak itu harus engkau namakan Yeshua karena dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Nah, dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa ya. Semua itu berlaku supaya terjadilah apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui nabinya. Seorang anak darah akan mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Kenapa dinamakan Immanuel? Ini bukan nama ya, tapi arti dia Immanuel itu Tuhan menyertai kita ya. Itu bukan nama. Tapi itu bukan nubuatannya nama. diberi nama. Oh, jadi ketika Tuhan menubuatkan dia akan diberi nama, itu artinya bukan nama ya? Oh, gitu. Oh, Pantas lah orang Yahudi menolak Yesus ya? Kakak tidak paham apa yang arti Immanuel itu bukan nama. Tapi Iya, Immanuel makanya. itu ada artinya. Di situ kan ditulisnya Tuhan begini. menyertai kita, ya. Iya, Di saya Nabi tahu. Yesaya Yeshua itu juga, arti menyebut Yeshua juga ada, Immanuel, brother. ya. Yang namanya nama ini juga ada artinya. Jadi ketika Tuhan Tapi menubuatkan, yang dia nama dikasih aslinya nama ya, Yeshua tapi bukan ya. nama. Dia diberikan nama ya Iya. di atas ya. Iya, dengar dulu, Yang sebelumnya brother. Yeshua ya. Brother, bentar dulu. Ya. Tuhan akan memberi dia nama, tapi bukan nama ya. Jadi Tuhan akan Dia kan- memberi makan, tapi bukan makanan. Gitu ya. Pantas Sebelumnya orang kan Yahudi sudah menolak. saya baca ya. Sebelumnya ada sudah diberitahu namanya ya kan? Ya kan? Iya, siapa namanya Sebelumnya, menurut ya. nubuatan? Menurut Yeshua. nubuatan namanya siapa? Di Yeshua. mana tertulis nubuatan namanya Yeshua di mana? Oke. Sebentar ya. Ya. Tuhan akan memberikan nama Immanuel ya. Tapi bukan nama itu. Itu Nah, bukan jadi wajar lah. nama. Nah, itu adalah gelar sebagai Ya, Tuhan nama telah dan menyertai gelar sama atau manusia, tidak? ya. Yang salah terjemahannya atau yang salah Anda yang membaca kitab itu? Itu bukan nama Kak. Itu adalah Iya, berarti yang salah terjemahan Gelar. itu yaitu harusnya itu Tuhan kan gelar ya, bukan menyertai nama manusia ya. Karena kelahiran dia kan. Dia Brother, datangkan ke dalam saya dunia ini seorang rakyat Indonesia menyertai loh. Rakyat Brother, Sebab saya itu ini Tuhan adalah rakyat brotherku, dengar dulu ya. Kalau Anda paksakan ayam itu adalah bebek ke hadapan saya enggak terima. Tapi kalau kepada orang lain, kalau ayam adalah bebek menurut Anda enggak apa-apa. Kalau di situ ditulis nama, saya percaya itu namanya nama, kecuali Anda akui bahwa terjemahannya salah. Di situ tertulis nama. Lalu Anda bilang itu adalah gelar. Tolong. Jangan begitulah. Di situ dia akan diberikan nama. Tiba-tiba jadi gelar. Tolong, Oke, Kak. tolong. Nama dan Oke. gelar itu beda. Kakak Ibarat tidak paham ayam di dan sini, ya. bebek.
Ih, Kakak paham, itu tidak paham. paham ya. Saya Oke, nggak sahabat paham. saya ulangi Yang ya. namanya nama dan gelar itu beda. Rifa nama Oke, saya, saya ulang. Uni adalah gelar saya. Ya Saya ulangi Allah. balik ya. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Yus Pak ayat Yeswa, 21 ya. Bang Dewa, Maria assalamualaikum, akan Bang Dewa. melahirkan seorang anak lelaki, anak itu Warahmatullahi harus wabarakatuh. engkau namakan Lanjut, lanjut. Yesua ya. Ayat 21 ya, Kak. Ada namanya di sini ya, tertulis ya. Itu sebab tadi saya mengatakan yang Immanuel itu bukan nama tapi gelar. Karena Tuhan datang ke dunia ya, itu artinya Tuhan menyertai kita. Ya. Gelar ya. Bukan namanya ya. Iya ya. Gelar. Terus kapan dia Ya. di situ dituliskan nubuatannya anak itu akan dilahirkan lalu diberi nama Immanuel. Tiba-tiba dia bergelar. Itu cuma gelar bukan nama. Berarti Tuhan salah kasih nubuatannya. Tidak, saya rasa kakak yang tidak paham ya. Yang salah siapa ini? Loh, Tuhan kamu menyertai tahu kita, enggak itu arti nama? artinya, Kak. Enggak, coba saya Immanuel- oke, enggak, saya tanya. Immanuel itu Bentar. artinya Tuhan menyertai Coba, kita, ya. jangan bodoh-bodohi saya lah. Saya enggak terlalu bodoh untuk arti nama kamu tahu enggak? Coba proper name itu artinya adalah Nabi Yesaya itu mengatakan Immanuel ya. Immanuel. iya kan nama Ya. ya, coba kutip kitab Yesaya itu. Coba kutip kata Yesaya. Yesaya bilang apa? Ya, saya sudah paham, Kak. Cuma kakak yang tidak paham di Astagfirullahaladzim, sini ya. brother. Kalau anda paksa ke hadapan Nama- saya nama adalah gelar itu urusan anda, tapi jangan bicara di hadapan saya. Saya ini wajib untuk membantah penyesatan. Ketika dikatakan nama, enggak itu bukan nama gelar kan kata anda. Oke, Anda Kak. yang bilang, tapi ditulisnya di kitab anda itu nama, bukan gelar. Tolong jangan tipui kami loh. Dituliskan Jika di demikian, situ kenapa nama. ditulis Engkau di akan sini memberi nama Yesua dia dan ada. Emmanuel ya. Di sini tertulis Nah Yesua dan makanya Emmanuel justru ya. itu Aduh, nih orang ya Artinya, Allah ya Rabbi. Oh, coba, Kamu tidak mengerti ini apa orang itu sih? Immanuel, Kak? Apa Sebenarnya. Immanuel Ya Immanuel artinya itu Tuhan nama atau menyertai. gelar? Iya, nama ada nama manis. Ya, artinya juga ada manis itu. Sekarang saya tanya sama kamu. Dia nubuatannya diberi nama atau gelar? Coba itu aja dulu. Itu aja dulu udah, nggak usah banyak kali lo cerita pusing kepala aku lo. Aku nggak. Coba nubuatannya diberi nama atau gelar? Kalau nggak aku itu salah itu kitabku terjemahannya. Kok ribet banget gitu ya? Ini Tuhan yang salah tuh, ya saya yang salah nih, atau malaikat yang salah nih, atau kamu yang benar tuh malaikat Tuhan salah semua itu. Kamu yang betul sendiri. Dari nama jadi gelar. Di situ tertulis nama. Janganlah buat saya merepet. Ya, tolong gini. Kalau Anda katakan ayam adalah bebek di depan jemaat Anda, kami tidak ada urusan. Tapi ini bicara di depan 2,7 rakyat Indonesia yang wajib dicerdaskan. Ketika di situ tertulis dia akan diberi nama, enggak itu maksudnya adalah gelar karena artinya Immanuel Tuhan bersama kita. Dan pertanyaannya kan muncul juga, kapan dia dipanggil Immanuel? Kapan mamanya manggil dia Immanuel? Macet. Pak Yeswa buka mute-nya, Pak. Ngomongnya gantian lah biar enak ya. Dan kalau menjawab itu jangan kemana-mana biar dapat poinnya gitu kan. Ya, Silakan, tapi ada Pak satu Yeswa. materi Abu ya, sebelum ke Ya. yang lain ya. Ada satu materi yang ingin saya bantah dari doktrin ya. Kembali lagi saya membantah doktrin ya. Ini bukan pengajaran dari Bible, tapi doktrin ya. Doktrin itu apa? Pengajaran mereka yang mereka sandarkan kepada konon katanya kitab suci mereka, yang sebenarnya tuh bisa kita bantah. Contoh, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya tadi bertanya, apa yang dimaksud keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Itu yang saya tanya. Apakah Tuhan lahir dari bangsa Yahudi? Siapa yang bilang begitu? Apakah Mesias itu harus datang dari Bani Israel? Siapa yang berkata seperti itu? Kenapa? Kalau kita lihat, kalian buka dalam Ulangan pasal 34 nomor 10. Ya, tidak ada lagi nabi seperti Musa ini berhadapan dengan Tuhan akan dilahirkan dari Bani Israel. Kemudian Kejadian pasal 49 ya, nomor 10. Tongkat Yehuda. Ya, kita baca nih. Ntar dulu nih. Satu raja-raja. Jadi kita kalau bicara konteks ayat kitab suci, sekalian punya satu ayat, kami punya 1000 pembatalan ayatnya. Pembatalan ayat satu kalian yang kalian salah pahami itu. Ya. Ini contoh. Kita buka di sini. Kita buka dalam kitab Kejadian pasal 49. Masa kami harus ngikutin doktrin kalian? Enggak lah. Kalau kalian akui, oh iya kitab saya salah, itu harusnya gelar. Nah,
Mana ini? Tongkat Yehuda akan berpindah. Itu ayat berapa itu? Bentar. Ya. Ikhwan Filah di tap-tap ya sambil tap-tap layar saudaraku. Tembuskan 1M kalau bisa Ikhwan Filah ya. Terima kasih. Pak Pendeta ini ada malah nge-WA kok Pak Pendeta ini unik. Katanya tolong bahas kata Allah di dalam Biblos karena Kristen ini layak katanya pakai kata Allah. Ini malah WA kok Pak Pendeta. Jangan Kenapa? lari-lari dulu. Di sini aja. Jangan lari-lari dulu. Jangan lari-lari dulu. Nanti dengan Bang Beni dengan Bang Dewa lah. Nih, dalam kitab Kejadian pasal 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kan begitu. Ya kan? Di sini ada indikasi bahwa tertulis bahwa tongkat itu tidak akan berpindah sampai yang layak datang. Nah, kalau kita lihat lagi dalam satu Raja-Raja pasal, ada persyaratan ya keselamatan itu tetap datang dari Bani Israel. Ada persyaratannya. Apa itu? Baca satu Raja-Raja. Nah, Nih. tadi itu Tuhan Yesus lah yang menggenapi semua itu, Pak. Ya. Menggenapi apa? Di apa yang Kakak Menggenapi cakap tadi apa? itu? Untuk menggenapi semua Iya, itu. kalau hanya gitu Yesus yang berhak, berarti ya. dia bukan Bani Israel. Berarti Yeshua yang sebetulnya bukan Bani Israel. Kenapa? Karena dikatakan tidak ada lagi nabi seperti Musa yang datang dari Bani Israel. Berarti kami benar umat Islam. Nabi Isa itu kalau secara nasab bukan Bani Israel. Kenapa? Dia nggak punya bapak. Sejak kapan nasab itu dari mama? Yang namanya nasab dari bapak. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam tidak dipanggil bin siapa, bin Lewi, bin Daud, nggak ada. Dia dipanggil Ibnu Maryam. Terputus Karena dia adalah nasabnya. firman Tuhan yang menjadi manusia, Kak. Aduh, Dia kok bawa adalah doktrin firman Tuhan gereja yang ke menjadi sini. manusia, ya. Aduh. Sebab itu tidak bin-bin ya. Kalau memang dia firman yang menjadi manusia itu hilangkan di kitab Anda. Lukas, Yeshua bin Santo Joseph bin ini bin itu yang punya bin-bin di kitab Anda. Lukas 2:23, Matius 1 itu kan yang punya bin-bin kan di kitab Anda. Itu kan Islam, dari ibunya, dengar dulu. Mana Itu ada dari ibunya, ibunya? ya. Mana dari ibunya? Mana di situ Maria? Nggak ada. Ini kok baru-baru. Kok suka kali ngerubah-ngerubah firman Tuhan ini kalian umat Kristen ini. Hanya Islamlah yang percaya full bahwa Isa putra Maryam itu bukan hasil biologis, karena tidak ada satupun umat Islam bahkan dikabarkan dalam Al-Quran dia bin Maryam, bin Ibnu Maryam, anak Maria. Tapi coba lihat di kitab kalian. Ketika kalian katakan kami percaya dia dikandung Roh Kudus, kalian percaya dia punya silsilah sampai Santo Joseph, kalian bilang seorang punya suami itu adalah perawan. Ini kalian berkontradiksi antara kitab suci dengan penjelasan iman kalian. Makanya saya katakan, saya bingung dengan kalian ini. Di kitab suci tertulis apa, doktrin yang keluar apa. Islam tertulis adalah Ibnu Maryam. Kami umat Islam tidak pernah mengakui kalau dia punya bapak. Ya. Oke, Kak, Nah, kamu sudah menyimpang ya. Bentar Tidak- dulu, saya lagi bahas tentang. Tidak sama yang Loh, tadi ya. kok menyimpang? Saya lagi bahas tentang pernyataan kamu keselamatan datang dari hanya bangsa Yahudi. Saya mau tunjukkan ini. Tuhan itu punya syarat, punya persyaratan. Baca dalam satu Raja-Raja pasal kedua nomor 4 nih. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentangku, yakni jika dengar ini, kecuali Tuhanmu nggak konsisten. Ya, ingat, kalau kamu Tuhanmu konsisten, dia akan tepati janjinya. Kalau Tuhanmu nggak konsisten, berarti dia menipu. Ya, dengar. Ini Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhan yang ini Tuhan yang digambarkan oleh Bani Halo, Bu. Israel loh. Halo Bu. Ya, nanti dulu Bang Hanzo ya. Saya lagi dengan Yesua. Satu Raja-Raja pasal kedua nomor 4 kamu baca. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Udah. Diam dulu, ini orang baru masuk. Nanti kan kami kasih kesempatan bicara. Saya lagi sama Yeshua. Nah, ketika Tuhannya Bani Israel mengatakan ada syarat supaya tidak putus tongkat kerajaan itu dari Israel, terpenuhi tidak syaratnya? Apakah orang Bani Israel semua patuh terhadap hukum Taurat?
Mereka, Yesus katakan, kalian ular beludak, kalian si tegar tengkuk, membunuh para nabi. Dalam hukum Taurat jangan membunuh. Malah nenek moyang Bani Israel ini membunuh para nabi. Lalu kalian mengatakan bahwa memang tongkat kerajaannya akan tetap penuh dan maka akan sampai Yeshua adalah anak. Ayolah, jangan kalian tipui kami hidup-hidup ya. Jelas, kita tunjukkan apa kata Yesus sendiri mengatakan. Ya, Yesus sendiri mengatakan, kalian ular beludak, nenek moyangmu pembunuh para nabi. Siapa itu? Bani Ismail. Bani Israel itu. Makanya Yesus berbicara pakai perumpamaan. Kenapa? Karena kepada angkatan jahat ini tidak akan ada tanda kecuali tanda Yunus. Tiba-tiba ada yang bilang Yesus bermujizat, Yesus bermujizat. Yesus saja bilang tanda orang jahat ini tidak akan melihat tanda kecuali tanda Yunus. Entah dari mana kalian bisa bilang Yesus lo bisa begini begini begitu. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Selamat Tanda Yunus, ya. siang. Tanda Yunus itu apa itu Yunus. maksudnya? Tanda Yunus kan itu di adalah dalam mukjizat yang terjadi kepada Nabi Yunus, yaitu tidak mati 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Nah, kalian melanggar tanda Yunus. Yang namanya mukjizat adalah kejadian supranatural yang luar biasa yang tidak mungkin ternalarkan terjadi kepada para nabi. Si Yunus bisa apa? Dia kalau mati dalam perut ikan itu tidak hebat namanya. Orang biasa juga mati dalam perut ikan kalau dimakan ikan. Hebatnya Yunus dia tidak mati. Masalahnya ketika Yesus di dalam perut bumi 3 hari kalian bilang meninggoy. Sementara Yesus mengatakan angkatan yang jahat ini tidak akan melihat satupun tanda. Tiba-tiba ada yang bilang Yesus lo bisa menghidupkan orang mati, Yesus lo bisa menurunkan. Yang mana Jadi 3 yang hari betul 3 ini? malam itu Yesus atau mati, kalian penulis kitab tapi Matius, Markus, bukan Lukas atau meninggal. Yesus? Apa nih laban ini lu? Saya sedang mengkritisi antara pernyataan Kak. Yesus dengan realitas yang kalian terima dalam kitab suci Roh kalian. bisa mati, Kakak. Roh Tuhan bisa mati ya. Roh Ya, itu nggak tanya. mati. Masalahnya yang Nah. mati itu bukan roh, tapi Tuhan Nah. kalian yang bernama Yesus. Oke, Yang Kak. disebut dengan Begini, Yesus Kak. itu Yang ada. kamu lihat Tunggu mati itu dulu. hanya tubuh ya, bukan roh ya. Ya Roh itu tidak mati ya. Allah. Cuma Sejak tubuh. kapan roh punya nama? Emang ada nama roh bernama Yesus? Ada roh bernama Yesus? Ada nama roh yang Oke. bernama Yesus. Yang kita bicarakan di sini Yesus atau roh yang bernama Yesus? Kalau ada roh Yesua bernama itu Yesus dikandung tunjukkan. karena roh Tuhan ya. Roh Tuhan ya. Iya, semua Ya. manusia dikandung karena Apa yang roh di dari dalam- Tuhan. Roh yang ada di dalam tubuh Tuhan Yesus itu adalah roh Tuhan sendiri ya. Sebab Loh, di dalam roh- diri Paulus juga ada roh Tuhan. Lu hebatnya apa, Yeshua? Di dalam diri Paulus ada roh Tidak. Tuhan juga. Kok tidak? Kok membantah Ber- kitab sucinya sendiri nih? Nih, Paulus katakan begini nih. Paulus kan bukan dilahirkan oleh Paulus kan dilahirkan oleh ibu bapak ya. Ya, Sebab itu siapa dia nama tidak hebat, bapaknya? ya. Siapa nama Apa bapaknya nih? Paulus? Yesus. Kalau memang Paulus dilahirkan oleh seorang bapak, siapa nama bapaknya? Mendingan Yesus. Bapaknya jelas, Santo Joseph. Ada silsilahnya. Paulus lebih hebat lagi, tidak ada silsilahnya. Kalian tahu siapa nama bapak Paulus? Kalian ini. Oke, ada tertulis di Alkitab juga. Kalau Tuhan mencetak Mana? semua Coba tunjukkan bumi ini kepada pun saya tidak dapat silsilah menampung Paulus. tulisan itu, Pak. Ya, ada ayat Iya, tertulis ya. tapi ketika kalian bicara Tapi tidak memang- tertulis yang kalian omongkan, kenapa saya harus percaya? Saya baca kitab kalian kok. Kalau kalian katakan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, iya, setiap manusia itu Nah, dikandung dari Roh. Maka harus Ya berpikir kenapa? dengan Roh. jernih supaya kamu paham ya. Apa ini? Apa yang harus saya pahami coba? Nah, sebab itu kakak tidak paham ya. Tentang- Apa yang harus saya pahami yang tidak saya pahami apa dan yang harus saya pahami itu apa? Jangan-jangan Rasul kamu nggak Paulus ngerti dengan dan arti kata Tuhan paham Yesus nih. itu beda ya. Tidak sama ya. Ya memang beda. Kak, Nah, kakak Yesus kan yang tetap- kalian sembah itu Paulus bapaknya ada adalah Tuhan, Santo ya. Tapi La kelahirannya beda ya. ilaha illallah. Loh, dengar dulu. Kamu nih ngomong apa sih Yeshua? Dengar dulu saya bicara. Dengar, saya tidak menyamakan Yesus dengan Paulus. Tapi kalau kamu bilang di dalam diri Yesus ada roh Tuhan, loh, Paulus juga dalam diri Paulus ada roh Tuhan. Dia yang bilang, dalam diriku juga ada roh Allah. Itu satu. Kamu bilang, Paulus dari hasil biologis. Siapa bilang? Ada bukti kalau dia hasil hubungan biologis. Mana Oke. bapaknya? Siapa bapaknya? Nah, mendingan Yesus terbukti hasil biologis. Pertama Roma 1:3 tadi, dia dari keturunan dari sperma Tuhan Daud. Yesus Kedua juga silsilahnya mengaku jelas. bahwa dia adalah Bapa itu sendiri ya. Ada ayatnya ya. Coba tunjukkan kepada saya kalau dia mengatakan bahwa dia adalah Bapak itu sendiri seperti Oke. Paulus mengaku aku adalah Bapak. Oke. Yes, Paulus mengaku ya. kalau dia Bapak itu ada. Waduh, mau menguji Paulus sama Yesus lebih tinggi derajatnya Paulus loh dalam kitabmu loh. Sini saya tunjukkan. Sebentar Kak. Ada ayatnya Kak. Yohanes 14 ya.
Bacakan. Dia mengaku Tuhan ya. Sebentar ya. Dia mengaku Bapa itu sendiri ya. Iya, mana ayatnya? Oke. Hmm, 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 hmm. Yohanes 14. Iya, Kristen itu tidak kekurangan ayat ya. ya kami Yesua juga ini menghafalkan sepertinya ayat kalian, JO tapi kan ini. belajar. Ya kan, Yesua. Oneness kok kan. Oke Kak. Yohanes 14 ayat 7 ya. Ya. Saya mulai dari 6 ya. Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Tuhan dan untuk mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Karena kamu mengenal aku, kamu akan mengenal Bapakku juga. Mulai sekarang kamu mengenal Dia dan sudah melihat Dia." Ya. Dia mengaku Bapa ya. Dia Mana di situ dia bilang di sini sudah mana ada dia Ngarang. bilang aku adalah bapak, ngarang ini. Yesua Laban, ini Laban. oneness Ajar Laban. ini. Ya udah, sama Laban dulu. Laban Oneness selesaikan kau, urusan. Yesua. Ini sudah terang-terang ya. Ya, Laban, kacau Laban. kau. Laban ini Kristen Yesua, kamu ngomong sama si Laban dulu lah, dia Kristen. Laban silakan dulu Laban. Saya lagi Gak nggak ada mau. pernyataan Yesus Bapa di situ, Yesua. Kau ngada-ngada aja kau. Oke, sekarang Yesua bohong, tidak ada kata bapak. Tapi saya bisa tunjukkan kalau Paulus mengaku sebagai bapak. Dalilnya tertulis eksplisit. Aduh, menangan saya nih kalau ayat by ayat lawannya nih. Aduh. 1 Korintus pasal 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Wah, ini baru jelas eksplisit. Nih, jadi bapak dia. Jadi kalau kau bilang Yesus mengaku sebagai bapak, bohong Di sini, sekali, karena Yesus berkata, Yesus sendiri yang jangan mengaku ya. panggil siapapun bapak Dia di sendiri bumi yang ini, berkata karena ya, bukan bapakmu Yohanes itu ya. ada di surga. Bentar dulu Yesua, aduh Yesua. Aduh, si Laban aja nggak terima Yohanes kau bilang 14 begitu ini, loh. Udahlah Yesus Laban, sendiri yang Laban. bercakap-cakap ya, Laban. bukan Bang Yohanes Laban, ya. Bang Laban handle dulu ya. Saya mau makan dulu ya. Soalnya orang-orang JO nih kadang-kadang memang harus diurus sama orang Tritunggal ini. Silakan kalian dulu. Saya mau makan. Izin ya, Bang Laban. Saya sebagai seorang muslimah hanya menonton konsili dulu sesama Kristen ya, karena ini oneness kayaknya JO ya. Saya mau makan Iya, dulu. pasti Lapar JO perut. ini. Lapar Yesua. perut adek bang. Lapar perut adek. Makan dulu nih. Ya, Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi ya. Bentar, Daeng, assalamualaikum, Tidak. Daeng. Daeng Handi. Ya lanjut dulu, Waalaikumsalam. Keselamatan- Daeng, siap. Keselamatan Mungkin itu tidak datang dari Uni bangsa-bangsa lagi lain, makan dulu termasuk ya. bangsa Arab. Ini Kohlim maju Koh. Dikit aja Dewa boleh nggak sebelum Dewa Iya, ini silakan. ada Nah, kerjaan silakan juga. Abang Dah, silakan Bang Dah. Ya, menarik sekali ya yang dikatakan sama Bang Yosua tadi yang mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ente kenapa Kristen? Ya karena Kristen itu kan dari Yunani. Yahudi itu adalah ajaran Samawi. Yesus ajaran Samawi, Islam ajaran Samawi. Sementara yang namanya Kristen itu ajaran Romawi. Tidak. Kenapa ente Abang menjadi salah seorang ya. Kristen? Kalau misalkan salah tuh memahami keselamatan ya. datang dari Yahudi. Kristen itu ada karena ajaran Tuhan Yesus ya. Oh, enggak ada, Kristen enggak itu ada kenal. ya? Enggak kenal. Kristen, Yesus sama Kristen itu tidak kenal. Oke. Nah, coba saya pengen tahu, Buktinya saya adalah 12 beranalogi rasul seperti ya, ini. dipilih ya. Saya tanya ke Bapak, andaikan nih ya, andaikan Indonesia nih, ini kita berandai-andai ya. Misalkan Indonesia dijajah sama Israel, sama orang Yahudi. Kira-kira Bapak berpihak ke siapa, Pak? Silakan, Pak. Andaikan Indonesia dijajah oleh Yahudi, Bapak mau berpihak kepada siapa? Jawab, woi. Hanya dari bangsa Yahudi ya keselamatan itu ya, bukan dari Saya nggak Arab nanya ya. itu, Pak. Arab Saya nggak tidak. nanya itu. Tadi saya sudah jawab pernyataan Bapak. Pertanyaan saya, andaikan Indonesia dijajah oleh orang Yahudi, Bapak mau berpihak kepada siapa?
Artinya macam mana, Bang? Kan gue bilang, wah ini anak ini, wah harus kursus bahasa Indonesia Begini, dulu. Bang. Lu terlalu tinggi sih pertanyaan lu. Pada saat Perkata-perkata, Romawi wah. menguasai Israel ya. Tetapi Tuhan Yesus datang pada masa Bang Dewa, saat Bang itu. Dewa, Ya. coba dieja Bang Dewa. Mungkin Kita ini kurang harus- paham, dieja satu-satu. Baik, saya tanya ke Bang Joshua nih. Andaikan Indonesia, konon keselamatan ada di bangsa Yahudi. Andaikan Indonesia dijajah sama orang Yahudi, Bang Joshua mau berpihak ke siapa? Silakan. Ya, bangsa Yahudi ya. Oh, pengkhianat Keselamatan bener. kan bangsa dari Berpihak ke penjajah dia. Oke, begini Bang. Jika keselamatan datang dari teroris, adakah kamu mengikuti teroris? Lah, teroris itu ajaran siapa, Bang? Teroris itu, Bang ya, ajaran teroris itu ajaran yang membunuh Tuhan. Itu teroris, Kebanyakan Bang. teroris itu dari Islam, Bang. Ya, ayat-ayat Apakah situ, ada kebanyakan ayatnya, itu Bang, dari yang Islam, ya. menjelaskan? Baik, apakah ada ayatnya penjelasan di dalam Al-Quran? Kami itu dianjurkan untuk menjadi seorang teroris. Abang tidak akan pernah menemukan, Bang ya. Tapi lihat Baik. kita faktanya, Bang ya. Ketika Oke, terjadi dari yang buahnya namanya kamu teror, Bang, sebentar, Bang, akan sebentar, melihat Bang. Bang, sebentar, Bang ya. Perbuatannya ya. Iya, baik, Bang, ketika ada teroris yang dilakukan oleh gerombolan Amroji di Bali, Bang, di Bali, yang saya tanyakan ke Abang, kenapa Abang tidak apresiasi yang menangkap teroris itu? Apa agama teroris itu, Bang? Islam. Yang menangkapnya itu agamanya apa, Bang? Dari polisi. Islam. Yang mengadili itu agamanya apa, Bang? Islam. Bahkan yang mengeksekusi mati itu adalah umat Muslim, Bang. Ya, kenapa tidak apresiasi itu, Bang? Kenapa kabur? Udah kabar, Wak. Itu anak itu gak ngerti bahasa Indonesia, Wak. Percuma loh, bener. Yang saya tanyakan tadi Bang Handi ya jelas loh. Andaikan Indonesia itu dijajah oleh orang Yahudi, ente mau berpihak ke siapa? Berpihak Ini kan ke jelas penjajah ini. dia. Berpihak ke Oh, penjajah berarti kan udah dijawab. pengkhianat. Mentalnya pengkhianat kalau gitu. Ya udah, lanjutlah. Ya karena imamnya keselamatan dari sana katanya dia gitu. Mau dia apa lagi? Udah terformat. Ya udah. Iya, Siap. ini lanjut. pendeta SWAT ini malu-maluin jemaatnya. Ah, silakan Pak Pendeta sama Pak Laban, ini ada dua Kristen ya. Mau dilanjutkan pembahasan yang barusan boleh karena belum clear ini sebenarnya. Silakan. Ya, baik, selamat sore. Saya mendengar aja. Selamat sore Pak Pendeta. Obrolan santai, jadi Selamat tidak ada sore. sesuatu yang serius saya lihat di sini. Silakan Pak Pendeta, Anda nyimak dari tadi. Silakan. Topiknya biar Bang Dewa juga. Bang Dewa hadapi dulu sebentar. Saya juga ada. Topiknya Pak Pendeta, kalau mau selamat itu Kristen ini apa yang dilakukan Kristen itu kalau mau selamat? Silakan Pak Pendeta. Ya, kalau kita bicara konsep keselamatan, nomor satu itu kita pahami dulu, diselamatkan dari apa. Nah, itu penting. Sehingga semua punya tujuan yang jelas. Jadi ketika kita nyalakan kamera ya. Silakan Pak Pendeta, silakan biar lebih hikmat, biar lebih enak kita. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi pada waktu kita bicara mengenai keselamatan, maka kita harus jelas yang dibicarakan ini keselamatan apa. Nah, kalau dari iman Kristen, ketika bicara keselamatan, berarti fokusnya itu di peristiwa awal. Peristiwa awal kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, jadi konsep keselamatan yang dibicarakan Enggak, bukan itu Pak Pendeta, saya ulang lagi ya biar ditanggapi yang lain. Iya. Kalau Kristen di zaman sekarang ini nggak usah dimundurin ke Adam. Anda kan udah hidup di zaman sekarang nih. Tentu kan Anda nggak mau masuk neraka toh. Anda harus cita-cita orang Kristen semua kan masuk surga tuh. Nah, untuk masuk surga itu Kristen ngapain? Apa yang harus dilakukan? Oh, no, Pak Pendeta, silakan. Iya, makanya saya perlu jelaskan, penjelasannya itu kan bukan iya tidak, tapi ada penjabaran. Ini kan mengenai iman.
Nah, kalau Bapak tanya mengenai ya tidak, saya cukup kasih ayat saja. Titik awalnya itu Kejadian 3 ayat 15. Nah, jadi sesudah manusia jatuh di dalam dosa, itu ada janji dari Allah bahwa Allah akan memberikan juru selamat, penyelamat manusia dari dosa. Jadi manusia yang berdosa tidak bisa lagi datang kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Kudus. Dosa itu pelanggaran hukum Allah. Jadi yang menyebabkan manusia tidak bisa masuk surga adalah dosa. Jadi itu intinya ketika bicara konsep keselamatan menurut iman Kristen, ialah bagaimana supaya dosa itu bisa dibereskan. Nah, dimulai dari Kejadian pasal 3, janji tentang juru selamat itu sudah dibicarakan. Janji itu disimbolkan dengan pengorbanan domba, ibadah domba korban. Oke, cukup Pak Pendeta ditanggapi dulu Ahmad. Siapa yang mau maju nih? Saya Ban, Kristen nggak ngerti saya. makanya lu catat dulu Ban, dua halaman kek baru Coba nanti lu detail nanggap. dulu. Pak siapa ini? Pak Pendeta Suat, Pendeta Surat. Suat, jangan di Suat, sorry Pendeta Suat. Maaf Pak Pendeta, maaf. Nah, jangan disunat. Apa itu dosa? Nah, Anda jelaskan. Silakan umat muslim lagi yang maju, Bang Dewa, Uniripa atau Bang Beni, silakan. Tanggapi dulu ini. Silakan. Mau Bang Dewa atau Kohlim silakan. Saya di tengah-tengah dulu deh. Ini Iya, Dewa silakan, mau Pak. jalan lagi sebentar Bang Andi. Tapi nggak apa-apa, Ya, Dewa silakan, Bang tanggapi Dewa, lah. silakan. Nah. Pokoknya lu Tadi kan kerja dia Wak, 2 jam, kerja lu 2 jam, nggak bener lu. Tadi dia mengatakan bagaimana caranya supaya selamat. Ternyata yang dibawakan oleh Pak Pendeta ini masa lalu gitu kan, menyalah-nyalahkan Nabi Adam jatuh dalam dosa. Pak, Yesus itu juru selamat, kita mengakui Pak. Setiap nabi semua juru selamat. Selamat artinya Islam Pak. Ya, jadi artinya Yesus itu juru Islam, bukan juru Kristen Pak. Bukan. Apakah kami mengakui kalau Yesus itu juru selamat? Kami mengakui. Apakah kami mengakui yang namanya Nabi Ibrahim, Nabi Adam juru selamat? Kami mengakui Pak. Yang tidak mengakui siapa? Pertanyaan dari Bang Hadi, apa yang dilakukan Pak? Paham nggak pertanyaannya Pak? Saya justru lihat Mahadewa ini, saudara paham tidak arti kata Islam? Apakah Islam itu digunakan secara nasional atau muslim? Islam itu selamat artinya Pak. Nggak, Jadi kalau maksudnya misalkan Pak Pendeta menanyakan secara nasional, secara internasional, istilah yang merujuk kepada kaum muslim itu penyebutannya Islam atau muslim? Rahmatan lil alamin, seluruh alam semesta Pak. Gimana Nah, sih? maksudnya ini tadi kan istilah dia bilang. Kita kan kalau bicara istilah kan harus ada definisi, etimologi. Jadi tidak sembarangan nyempret begitu. loh, di Islam itu sudah jelas Pak. Islam itu maknanya selamat. Islam itu artinya selamat. Kalau misalkan Yesus itu juru selamat, artinya Yesus itu juru Islam. Ya Juru itulah yang Islam. harus kita bahas. Apa selamat yang dimaksud? Aduh, si Laban. Cuma selamat dari mana? Selamat dari mana? Selamat dari apa? Kelaparan? Gimana Bang? Nggak jelas. Oke, saya jawab sedikit pertanyaan dari Pak Pendeta tadi Saya ya. persempit aja masuk ke dalam. Kalau salah Tuhan itu, apakah selamat? Kalau salah Tuhan, apakah selamat? Itu aja Wak, biar masuk ke dalam deh pakai sub bagian. Apakah Kristen ini tidak salah Tuhan? Apakah umat Islam ini tidak salah sembah? Nah kalau salah Tuhan pasti tidak selamat. Silakan. Ya topiknya sudah kemana-mana. Nggak ini. ada parameternya itu. Amat fokus dulu. Artinya satu belum Jadi tuntas, mulai lagi Ini satu. saya aja dulu jawab ya. Begini. ya. Silakan Pak Laban. Oke, silakan. Jadi Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ini salah satu katanya. Artinya ada beberapa aspek lagi ya. Tapi di sini disebut manusia itu seperti salah satu dari kita, yaitu setelah diceritakan kisah Adam Hawa. Tapi hanya salah satunya. Apa itu? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan. Hanya pengetahuan.
Nah, apa yang lain selain pengetahuan? Amsal 8 ayat 12. Muter ah. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan Pak Beni aja, Pak kecerdasan. Beni nggak ngerti ini marifat ini, nggak ngerti Pak. Iya, Pak Laban jangan masuk udahlah. dulu. Ya. Anda beda sama Kristen lain, Mas. Ente Oke lah, mendingan- aku turun lah. turun iya. aja udah ya, turun aja ente. Cuma nggak ada standarnya, Ban. Silakan Pak Pendeta. Sebelum ke Bang Beni, silakan. Ya silahkan kalau mau menyampaikan. Tadi kan penjelasan saya sampai di ibadah korban. Nah itu ibadah korban. Nah dalam keyakinan iman Kristen, ibadah korban itu adalah ibadah yang berhubungan dengan janji penyelamatan. Makanya ketika Yesus datang ke dunia, janji itu digenapi. Janji itu digenapi. Nah, itu berdasarkan penghitungan eskatologi Yahudi dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ada 70 kali 7 masa. Ya, 70 kali 7 masa. Nah, kemudian dibagi jadi 3. Ya, 7 kali 7 masa, 49 tahun tembok dibangun. Kemudian ada 62 kali 7 masa, kurang lebih 434 tahun dari tembok dibangun, kota dipulihkan, sampai Mesias disingkirkan. Nah, kalau dari data eskatologi Yahudi ini, maka Galatia 4 ayat 4 bilang sesudah genap waktunya. Nah, Yesus datang itu bertepatan dengan penggenapan janji. Dialah Mesias yang telah dijanjikan. Juru selamat yang dijanjikan. Jadi cara penyelamatannya seperti apa? Ya, dia mengorbankan dirinya dengan cara mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Karena tidak ada manusia yang bisa membereskan dosanya sendiri. Nah, dia butuh rahmat Allah. Dia butuh anugerah Allah supaya dosanya itu bisa dibereskan. Cara pemberesannya ya melalui salib Yesus Kristus. Jadi Yesus itu dibunuh dalam keadaan. Silakan. Oke, begitu. Ya, baik Pak. Jadi konsep keselamatan itu, ya artinya selamat itu kan untuk memperoleh hidup yang kekal ya Pak ya. Kekal abadi. Ya, setuju Pak ya? Ya. Setuju. Nah, sedangkan di Alkitab Bapak itu sudah banyak lah orang tahu ya. Untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal abadi itu caranya cuma satu Pak, mempercayai Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ya, ayatnya jelas di Yohanes 17 ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan apa? Ya, memperoleh hidup yang kekal kepada semua orang telah Engkau berikan kepadanya. Ya, hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Itu ayatnya untuk mendapatkan hidup keselamatan. Ya, hidup keselamatan kan itu kan untuk kehidupan yang kekal. Nah, jadi terlalu sepele kalau Bapak menarasikan bahwa Yesus datang untuk menebus dosa manusia, ya, dia berinkarnasi sebagai manusia atau rohnya roh Allah dan sebagainya. Itu terlalu sepele buat saya. Karena ayat-ayat itu sudah banyak bantahannya. Cobalah cari ini yang lain, referensi ayat yang lain. Karena itu sangat mudah untuk dibantah. Karena keselamatan itu tidak lepas daripada kehidupan yang kekal. Dan Yesus berkata, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Silakan dilanjut. Baik, jadi bagus ini diskusinya ya. Jadi Yohanes 17 ayat 3 itu. Nah, seringkali yang terjadi itu ialah mengambil ayat ini melepaskan konteks dari ayat ini. Nah, di sini utusan itu, bicara utusan, yaitu dijelaskan di ayat yang keempat. Bahwa Yohanes 17 ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Kristus itu ya
datang ke dunia tujuannya untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, pekerjaan yang ditugaskan kepada Yesus Kristus itu ialah penyelamatan dosa manusia, penebusan dosa manusia. Makanya kalau kita lihat kemudian secara hakikat, Yesus bicara di ayat yang keempat dan 5, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah ada sebelum inkarnasi. Itu. Jadi bicara tentang utusan di sini, ini bicara tentang pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan. Jadi Tritunggal itu punya tugas dan pekerjaan, dibedakan dari tugas dan pekerjaan. Nah, makanya kalau kita lihat dari ayat ini, kita bisa hubungkan dengan 1 Korintus 11 ayat 3. Ya, itu hubungan dalam tugas dan tanggung jawab. Yang menjadi kepala dari perempuan ialah laki-laki, yang menjadi kepala dari laki-laki ialah Kristus, yang menjadi kepala dari Kristus adalah Allah. Nah, laki-laki dan perempuan hakikatnya manusia. Begitu, tetapi di dalam peran dan tanggung jawab itu berbeda. Begitu. Jadi konsep dari Yohanes 17 ini harus betul-betul dipahami. Jadi Yesus sendiri menyatakan bahwa dia dan Bapa itu sama. Ya, ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, ya, itu. Sudah Pak? Sudah? Ya, silakan. Sudah, ya. Ya. Silakan. Jadi gini Pak, di ayat 4 itu dikatakan, Aku telah mempermuliakan engkau. Nah, engkau ini siapa Pak? Aku di sini siapa? Engkau ini di sini siapa? Ya, Bapa. Aku Bapa. Engkau? Enggak. Ayat 4 ya. Engkau siapa Pak? Iya, aku siapa? Engkau siapa? Ya, aku di situ Yesus. Engkau di situ Bapa. Oke, baik. Kemudian di ayat 5, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku. Ya kan? Nah, tadi Anda mengatakan ya bahwa itu Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Di ayat 4 dan 5 ya, mulai dari ayat 3, 4 dan 5 itu sudah ada dua oknum di situ antara aku dan engkau. Pahami ya kata-katanya ya, di situ aku dan engkau. Ya, di ayat 3-nya pun sudah dikatakan mengenal engkau satu-satunya Allah. Ya, ada kata engkau di situ. Di ayat 4-nya pun ada kata engkau di situ. Aku dan engkau, berarti 2. Nah, di ayat 5-nya juga dikatakan Bapa dan aku, berarti ada 2 lagi, Pak. Ada 2 oknum lagi di situ. Jadi, kalau Bapak hubungkan ayat 3 dari ayat 2 sampai terus seterusnya, ini tetap merujuknya aku dan engkau. Ada 2 oknum, bukan 1 oknum. Begitu, Pak. Jadi bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Itu bagaimana? Sedangkan ayat ini tidak ada satupun yang mengatakan bahwa aku adalah Yesus Tuhan, atau aku adalah Tuhan itu sendiri, atau aku adalah Bapak itu sendiri. Tidak ada. Silakan Pak. Baik, jadi mungkin saya perlu koreksi ya. Saya tidak ada, nanti bisa dilihat ulang. Saya tidak mengatakan bahwa Bapa itu Yesus sendiri. Nah, tapi sehakikat. Jadi kalau dari kata ganti orang ini kan jelas. Ini 2 pribadi. 2 pribadi di sini. 2 pribadi. Ya, saya sependapat itu 2 pribadi, tapi sehakikat. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Yang namanya 2 pribadi itu tetap 2 pribadi, nggak bisa satu hakikat. Bagaimana ceritanya ada 2 pribadi satu hakikat? Saya dengan anak saya itu 2 pribadi Pak. Satu hakikatnya dari mana? Dari kartu keluarga tetap aja namanya beda. Saya ya saya, anak saya. Benilim, gitu loh Pak.
Nggak bisa satu pribadi, nggak bisa. Yang membuat itu satu pribadi adalah teologi, bukan tekstual ya, bukan tekstual, tapi teologi. Silakan Pak. Ya, baik. Sebelum saya lari ke masalah kitab suci ya. Baik, itu kan analogi dari Pak Benny Lim, tetapi dalam Bukan keyakinan analogi Bapak Pendeta. Saya membaca secara tekstual. maksudnya Jadi tadi kalau analogi Bapak dan anak itu kan analogi dari Bapak Benny Lim. Yang maksud saya itu. ya di Lukas ini pun dikatakan Bapak ini berarti kan yang mengatakan siapa? Yesus. Yesus itu kan anak Allah menurut Anda, kan begitu? Inilah anak yang kau kasihi. Betul enggak? Berarti kan di sini Bapak dengan anak. Berarti ada dua pribadi. Tidak bisa namanya dua pribadi, itu satu hakikat, nggak bisa. Karena kupingnya beda, nyawanya beda, semuanya beda. Bagaimana bisa satu pribadi, satu hakikat? Masya Allah, keren kok. Memang mualaf cerdas-cerdas. Lanjut Pak Pendeta. Nah, jadi kita lihat di situ gini, pemahaman iman Kristen, dari mana orang Kristen itu mempercayai dua pribadi di konteks ini, satu hakikat. Yesus sendiri di Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa itu kata ganti orang, aku, Bapa, dua pribadi adalah satu. Nah, satunya itu apa? Satu di situ di dalam pemahaman iman Kristen, satu di situ adalah hakikat. Nah, sama seperti di ayat 5 dari Yohanes 17 ini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri. Nah, aku padamu sendiri. Ini kesatuan, hakikat. Begitu. Jadi makanya tadi saya bilang ini adalah keimanan yang kami imani dari dasar-dasar firman Allah. Kalau hakikat, nah kalau dianalogikan dengan manusia, pribadi manusia, ya jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Benny Lim. Tetapi pribadi di sini tidak merujuk kepada seperti manusia, trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh, tetapi lebih merujuk kepada pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Begitu. Ya itu, silakan Pak Benny Lim. Oh, Bapak mualaf ya. Jadi gini Pak, ya Bapak baca di Yohanes 10 ayat 30. Coba kita ke atas ya, ke ayat 29-nya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Ya, jadi Bapak yang memberikan, itu lebih besar daripada siapapun, termasuk daripada Yesus. Karena Yesus mengatakan daripadaku. Bisa dipahami Pak ya, di ayat sebelumnya ya. Ya, di ayat sebelumnya dikatakan seperti itu. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku telah besar daripada siapapun. Jadi Bapak yang memberikan kuasa itu Bapak. Bapak aku dan dia 30-nya aku dan Bapak adalah satu. Itu satu pengajaran, Pak. Karena di ayat di kitab lain dikatakan bahwa aku adalah jalan. Siapa yang ingin sampai kepada Bapak harus melalui aku. Nah, itu yang harus Bapak pahami. Jadi jangan Bapak gunakan ayat 10:30 ini untuk mempresentatifkan bahwa Bapak aku adalah satu. Itu satu pengajaran, bukan satu tubuh, bukan satu hakikat. Di sini tidak ada kata tubuh dan hakikat, yang ada pengajaran. Karena di perikopnya pun disebutkan gembala yang baik, bukan hakikat yang menjadi satu, bukan. Kan Anda meyakini itu perikop kan, ya? Perikop itu adalah petunjuk untuk memahami suatu kalimat yang ada di dalam ayat tersebut, pasal tersebut, dari ayat 1 dan sampai seterusnya. Jadi tidak ada narasinya di sini dari ayat 1 sampai di Yohanes 10 ya, di Yohanes 10 sampai 1 sampai 38 itu yang menarasikan bahwa Bapak dan aku adalah satu hakikat. Itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Itu hanya teologi saja, Pak. Secara tekstual tidak ada. Ya. Oke, silakan lanjut.
Eh, yang harus dilihat itu pengertian satunya itu apa. Nah, tadi saudara bilang satu di situ adalah pengajaran yang saudara bilang. Nah, tetapi itu sebenarnya dibantah oleh Yohanes 14 ayat 10. Nah, Yesus menjelaskan tentang satunya itu apa. Ya, Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Nah, ini gimana caranya nih? Ya, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Bapa dan aku itu kan kata ganti orang. Ya toh, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Nah, jadi ini yang harus dilihat. Nah, jadi disitulah keyakinan iman Kristen bahwa itu hakikat. Diperkuat dengan apa? Diperkuat dengan pernyataan di dalam 1 Timotius 1 ayat 17, yang tak nampak, yang esa. Nah, begitu. Yang tak nampak dan yang esa. Jadi itu hakikat. Nah, belum lagi kita lihat lagi di dalam pendekatan secara verbal gramatikal. Gitu. Nah, dalam konteks tekstualnya. Nah, itu merujuk kemana? Nah, itu. Nah, jadi kita dapat di situ. Nah, itu keyakinan iman. Keyakinan iman ini tidak bisa dipaksakan, tetapi hanya bisa dibagikan. Kalau ada diskusi, tukar pendapat itu bisa saling mengisi informasi. Tetapi untuk memaksa itu tidak bisa. Nah, itu. Jadi gitu, itu yang kami yakini. Silakan. Mohon izin Pak Pendeta, coba Bang Dewa atau Bang Handi bisa dilanjutkan, ini lagi Baik. ada Iya, gangguan dulu silakan, mengenai Pak. baby. Siap. Tadi dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu dibantah sendiri dengan ayatnya. Kok ayat yang satu saling bertabrakan dengan ayat yang lain, Pak? Sementara Bapa mengambil satu ayat yang menguntungkan. Dari tadi selalu berbicara iman. Kalau berbicara iman, Pak, tidak ada diskusi, Pak, kita, Pak. Selesai, Pak. Silakan Bapak imani, mau Bapak imani apapun juga, itu terserah. Tapi kita di sini berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible. Ketika Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu, Wahyu 3 nomor 5, Pak. Yesus di hadapan Bapa. Ketika di hadapan Bapa itu artinya satu atau dua. Di situ dua, Pak. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 55, Yesus mengatakan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Itu artinya dua, Pak. Di dalam Markus 16 nomor 19, Yesus duduk di sebelah Bapa lagi. Itu artinya dua. Di dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Itu satu atau dua, Pak? Itu dua. Wahyu 22 nomor 3, ada tahta Bapa dan ada tahta Yesus. Artinya berapa? Dua itu, Pak. Jadi kalau berbicara mengenai soal iman, Pak, iman, kita nggak ada diskusi, Pak. Selesai. Untuk apa kita diskusi? Karena kita tahu yang namanya keimanan itu kita tidak bisa merubah, Pak. Itu udah hak Bapak seperti itu. Tapi kalau Bapak mau berbicara mengenai soal teks, mengenai soal apa yang tertulis dalam Bible, mari kita diskusikan. Dari tadi kan bicara iman, betul Bang Andi? Bicara iman? Kalau bicara iman selesai kita. Apa yang harus kita bahas kalau bicara iman? Begitu, Pak, ya. Jadi jangan berbicara iman di sini, Pak. Ya, kita berbicara apa yang tertulis. Coba Bapak pahami di dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapak punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Artinya maknanya apa, Pak? Itu maknanya satu atau dua? Silakan. Ya, oke. Jadi gini, yang kita bicarakan ini kan topik iman. Nah, jadi kita bicara topik iman. Nah, makanya saya bilang ayat-ayat Alkitab itu tidak berdiri sendiri.
itu satu kesatuan. Jadi kalau narasinya itu dipenggal, lalu dianggap dia berdiri sendiri, maka itu akan mendatangkan kesalahpahaman. Kan Yohanes yang tadi dikutip juga, kalau kita lihat narasi semuanya itu bicara tentang kesatuan. Ketika bicara aku dan Bapa, berarti itu dua pribadi. Ya, aku dan Bapa. Kata ganti orangnya sudah jelas. Secara struktur tata gramatikal, verbal gramatikalnya jelas. Aku dan Bapa. Nah, dari tadi kan saya tidak pernah menyangkali bahwa itu dua pribadi. Tapi dua pribadi dalam satu hakikat. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Tidak ada, Pak. Pribadi Bapak jangan dalam bohongin kami, ya. Itu pengajaran dari pengajaran bapak-bapak gereja yang mengatakan satu hakikat. Silahkan cari ayatnya kalau Yesus satu hakikat dengan Bapa. Saya berhenti jadi apologet, Pak. Saya berhenti. Jangan berbicara iman, jangan berbicara teologi soal Kristen, Pak. Mari kita bicara mengenai soal teks di situ. Itu kalau ayat Bapak dilanjutkan, ya, itu adalah satu pengajaran, Pak. Satu pengajaran, saya setuju. Misalkan saya contoh dengan Bang Handi, ya. Aku dan Bang Handi adalah satu. Satu apa? Kami satu profesi. Bang Handi seorang apologet, saya seorang apologet. Kami satu profesi. Tidak ada dikatakan satu hakikat, ya. Karena jelas yang namanya hakikat Yesus itu adalah manusia. Sementara hakikat Tuhan itu adalah Allah, Pak. Jadi berbeda, Pak. Berbeda hakikat. Berbeda hakikat, berbeda pribadi di situ. Sekali lagi, Pak, jangan gunakan iman di sini, Pak. Kalau gunakan iman selesai kita, Pak. Selesai. Silakan. Justru kalau satu pengajaran itu salah. Karena pasti ada gurunya. Karena kami tidak percaya itu satu pengajaran, satu hakikat. Kedua-duanya itu adalah pencipta. Kalau saudara bilang Yesus dan Bapa satu guru, satu pengajaran, gurunya kedua-duanya siapa? pencipta, wah, dua pencipta. Itu tak Dua Tuhannya. Gotong royong berarti, ya. Kalau namanya satu pengajaran berarti ada yang menjadi gurunya. Jadi itu saya bilang ketika memisahkan teks itu jadi masalah. Tidak bisa seperti itu. Makanya kita melihat keseluruhan kesimpulan Alkitab. Saudara bilang itu ajaran Bapak Gereja, tapi di Alkitab kami ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Oke, Jadi Bapak maksudnya Pendeta. apa? Ketiganya adalah satu. Bentar, Pak, jangan kemana-mana ya. Kita di Bukan sini. kemana-mana. Ini saya menekankan. Nanti kalau saya hakikatnya. tunjukkan, ternyata itu teks terjemahannya itu salah, Pak. Ada Yang darah salah juga itu di situ, Pak. saudara. Karena Oh. teks itu sudah ada dipakai oleh Ya, Tertullian. Pak, ikuti Istilah aja, Pak, nggak Tritunggal itu muncul Ya, dari udahlah. Tertullian. Tertullian itu muncul abad kedua. Sedangkan teks yang kalian bilang salah itu adalah Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus yang muncul abad keempat. Yang Bapak ikuti itu apa? Kodek apa yang Bapak ikuti? Saya itu Tertullian pegang itu namanya O Latin Version. Tolong tunjukkan Itu datanya, ada di Pak. internet. Tolong tunjukkan Makanya, datanya. Kalau mau tahu Baik, lebih baik. jauh tentang pembelajaran naskah-naskah, saudara bisa ada lembaga khusus Kristen fundamental namanya Dian Bargon Society. Tolong tunjukkan istilah ke kami, Pak, Tritunggal itu- buku tadi, Pak. Pak, tolong besarkan dia. Tolong tunjukkan datanya itu, Pak. Bapak mengikuti kodek yang mana? Tolong perlihatkan kepada kami, Pak. Bukan kodek yang mana, sekarang secara historis saja istilah Tritunggal itu pertama kali muncul itu dari Mazhab Antioquia. Mazhab Antioquia itu dipelopori oleh Theophilus dari Antioquia. Kemudian Mantap, Mazhab Pak. dari Udah mulai Kartago, terbuka dia, Pak. Itu Makanya nggak apa-apa, Pak. Ikuti aja, Pak. ya dari Kartago itu Tertullianus muncul Kalau di lu situ. capek saranin ke gua. Dari mana Ya udah. Tertullianisme munculkan Bang, itu? ini nggak bisa kalau kita iman terus nggak bisa. Nggak, bukan hanya iman, datanya bisa. kan saya sudah bilang. Mana bisa datanya, mana? Dian Mana? Bargon Society. Baik, mana bisa- datanya? Tunjukkan. Open kamera, Ini tunjukkan ke ada. kami. Tunjukkan ke kami, sebenarnya saya bukunya tunjukkan sudah data saya juga. tunjukin. Saya tidak Baik. pernah. Ini bukunya. Baik, Jadi kalau tunjukkan. saudara sudah, sorry. Ini. Berarti Jadi saudara Bapak beriman bisa kepada buku itu, tidak beriman kepada Bible, ya? Bukan buku, saudara minta data. Bukan saya yang ini, saudara yang meminta data. Maksud Bagaimana saya sih? itu, Pak. Nggak, Maksud saya ngomongnya itu, jadi mau begitu. Dia ngomong cuma salah. lebih tinggi mana, Pak? Lebih tinggi mana data yang ada di dalam Bible atau dengan yang buku yang Bapak pegang itu, Pak?
Di dalam Bible ada. Saudara meragukan. Saya kasih buktinya. Baik, di dalam Bible yang mana Pak? Tolong Ya 1 tunjukkan. Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Kalau Bapa, saya bisa Firman, dan menunjukkan Roh Kudus. ada 3 Ketiganya adalah kesaksian satu. itu adalah darah, gimana Pak? Ternyata itu Di salah bumi. juga Pak. Itu di bumi. Oh, susah kalau Ya gitu ya kan? tuh. Udah, Pak, sini, Pak, saya maju, Pak. Udah, Pak. Ya udah, Tiga yang oke. memberi kesaksian di bumi. Siap. Dia berpegang Oke. pada artikel Bang Andi ya, berpegang Ya nggak pada apa-apa, saya artikel. ikuti aja, Pak. Pak Pendeta saudara izin, Pak kalau Pendeta. menyerang keimanan saya. Enggak saya nyerang, tentu Pak. paham iman Anda mau Kristen beriman daripada apapun. saudara. Tapi kalau mau berdiskusi baik-baik, saya ladeni, saling Oke. mengisi ilmu. Pak Tapi Pendeta kalau mau izin. identifikasi tidak bisa. Iya Pak Pendeta izin, Anda pakai Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7 ya Pak. Ya saya ikuti aja nih. Berarti di surga itu ada 3 Tuhan ya Pak ya? 3 pribadi. Oke, pribadi siapa aja Pak? Bapa, Mm-mm. Putra. Saya baca ayatnya supaya Udah Pak, udah. Saya paham kok apapun yang Pak Pendeta ucapkan, saya percaya udah. Bapak, Putra, kan Ya. 3 pribadi nih di surga. Bapak, Putra, Roh Kudus. Bapak ini siapa Pak? 1 Yohanes 5. Ya udah Pak, saya udah hafal itu. Bapak ini di surga siapa Pak? Pak Pendeta. Bapak disebut Allah. Siapa? Allah Allah. Yesus, Putra. disebut Allah juga. Ada disebut Allah juga. Roh Kudus. Ya Allah. Berapa Tuhan itu? Nah, hakikatnya 1. Siapa? Kalau hakikatnya 1 siapa yang Tuhan? Ketiganya adalah 1. Enggak, kalau hakikatnya 1 siapa yang Tuhan? Ya 1 yang Esa itu. Siapa namanya? 1, makanya ada kesatuan nama. Iya, ini kan ada 3 nama berbeda disatukan. Nah, terus diputuskan namanya siapa di antara ketiga ini? Ya 3-tiganya. 1 hakikat. Berarti 3 Tuhan. Siapa Tuhan? Ya kan tadi 3 Pendeta Cara bilang. Saudara kan menempatkan 3 pribadi, 3 hakikat. Sedangkan kami mengimani 3 pribadi, 1 hakikat. Oke. Nah, sesuai Bapak dengan dan Yesus yang itu Pak, Pak Pendeta, Bapak dan Yesus itu sama atau beda Pak? Secara hakikat sama, pribadi beda. Pribadi beda. Apa pribadinya Yesus Pak? Pribadi Yesus, Mm-mm. dia firman. Oke, pribadinya Bapak? Pribadi Bapa, ya dikatakan Alkitab Bapa, Oke, pribadi Roh Kudus? jadi tetap Roh Kudus. Mereka ini menyatu atau terpisah Pak di surga Pak? Nah, 1 hakikat. Enggak, saya ini kan ibarat kata mereka ini satu tubuh atau mereka terpisah Pak, gitu loh pertanyaannya. Kalau pemahamannya tubuh tidak masuk. Oke, apakah Yesus di surga Pak Pendeta? Apakah Yesus di surga punya tubuh? Oh, ada tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan Pak Pendeta? Tubuh kemuliaan itu, ya, nah, jadi manusia di dalam keyakinan iman Kristen, manusia dicipta itu menurut gambar dan rupa Allah. Enggak, tubuh kemuliaan Yesus itu apa maksudnya? Jadi dikasih tahu itu tubuh kemuliaan. Ada nggak jenis kelaminnya tubuh kemuliaan Yesus itu? Tubuh kemuliaan itu, darah dan tubuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Enggak, maksud saya tubuh kemuliaan Yesus ini laki-laki atau perempuan? Kalau dari katanya, ya kata itu maskulin, tetapi orang di surga itu tidak. Saya bacakan ayatnya supaya jangan. Enggak, wis, Anda udah pakai ayat, saya percaya kok. Maksud saya, Jangan pakai ayat, jangan. saya percaya Pak Pendeta. Tubuh kemuliaan Yesus ini Pak, jenis kelaminnya apa? Laki kah, perempuan kah? Oh, dia tidak perlu jenis kelamin karena bukan untuk bereproduksi di surga. Jadi Yesus di bumi kan laki-laki, naik ke surga kok berubah Pak? Kok bisa? Ya, ada ayatnya kalau di dalam keyakinan iman Kristen. Ya, silakan kalau mau pakai ada. Di mana datanya Yesus berubah jenis kelamin? Bukan Yesus, maksudnya Bapak tanya kondisi di surga. Enggak, saya tanya Yesus Pak di surga, bukan yang lain. Ya, semuanya sama nanti di sana.
Kan gini loh Pak, izinnya, waktu Yesus terangkat ke surga itu Pak, yang makan ikan goreng itu Pak, laki-laki atau perempuan? Jadi Sebelum terangkat Pak. ya dari katanya itu begini, maskulin. Nah, berarti Nah Pak, ini loh Pak ya, kan orang pada kaget tuh muridnya. Ya, Dia Yesus makan ikan goreng Pak. Nah, ada laki-laki. laki-laki. Yang terangkat ke surga itu laki-laki atau bukan? Laki-laki Ya, sampai di surga masih laki-laki nggak Pak? di surga, Iya. laki-laki. Ya Yesus laki-laki toh. Nah, terus Punya tubuh betul. tubuh kemuliaan. Oke lah, saya ikuti tubuh kemuliaan. Yang jelas tubuh kemuliaan itu seperti apa sih gambarannya Pak? Nah, saya bacakan Matius 22 Ya silakan Pak. 30. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke. Jadi Yesus ini seperti malaikat apa seperti manusia Pak? Kondisinya gambaran yang kami dapatkan dari Alkitab. Kalau Bapak boleh bacain saya Lukas 22:69 Pak. Yesus itu seperti apa di surga Pak? Lukas berapa? 22:69. Coba Bapak, tahu bunyinya enggak? Hafal enggak, Pak? Apa lah Pak Sam? Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Pak. Anak manusia dia Pak. Ya tidak ada masalah bagi kami. Memang itu juga yang kami yakini. Oke, artinya Tuhan Anda itu anak manusia juga ya? Ya karena kami percaya Immanuel. Iya, Yesus ini anak manusia, anaknya Maria di surga. Berarti Tuhan Anda juga anaknya Maria di surga, betul? Pemahaman ini sepihak. Jadi ini Saya tanya kalau begitu, Pak Pendeta. Yesus ini sama Bunda Maria di surga masih anak ibu atau bukan lagi? Oh tidak. Oh, jadi udah dipisahin, bukan lagi ibunya ya? Dia melakukan mujizat itu dia tidak panggil ibu, dia bilang hai perempuan. Dasar anak kurang ajar. Bukan kurang ajar, tapi nah kan ini tidak boleh ngomong gitu. Maksudnya gini, kita diskusi ini saling tukar pikiran. Iya, saya kan jangan nanya doang Pak Pendeta. Mau mendoktrinisasi orang tidak boleh gitu. Kita tukar pikiran. Saya nggak doktrin, saya cuma nanya, saya bikin Sekarang paham. memaksakan kesimpulan Bapak, saya harus terima kesimpulan Bapak. Nggak, saya nggak nyimpulin, saya lagi nanya. Yesus di surga itu kan di bumi Pak Pendeta, di bumi itu masih anaknya Maria. Nggak tahu Bapak sedang membuat kesimpulan. Nggak usah Enggak gitu. lah, Pak Pendeta, di bumi ini kan Yesus anaknya Maria. Nah, maksud saya sampai di surga itu masih anak Maria atau bukan lagi Pak Pendeta? Makanya pemahaman kalian tentang Yesus itu yang Saya nggak memahami Pak, saya mau belajar, saya mau Nah, nanya. kalau mau belajar dengar saya, jangan Oke, saya tanya dulu baru Anda jelasin ya. Di bumi itu Yesus anaknya Maria ya Pak Pendeta ya? Yesus Maria itu hanya dipinjam rahimnya. Jadi anak yang dikandung Maria, yang dilahirkan Maria itu anak Maria atau anak tetangga? Jadi dikandung itu dikandung dari Roh Kudus. Isi kandungan Maria itu anak Maria atau anak tetangganya? Dikandung dari Roh Kudus dan dia akan disebut yang maha tinggi. Pak Pendeta, yang mengandung itu Roh Kudus atau Bunda Maria yang mengandung? Nah, sebenarnya saudara menyerang Yesus itu Kok menyerang, orang lagi nanya. Ini terakhir Pak Pendeta, yang mengandung itu Roh Kudus atau Maria yang mengandung? menurut saudara? Maria yang mengandung Pak, bukan Roh Kudus. Gampang aja jawabnya, itu tidak perlu dijawab. Nah, pertanyaannya Pak Pendeta, isi kandungan Maria ini anaknya Maria atau anak tetangga? Dikandung dari Roh Kudus, jadi anak siapa itu? Anaknya Maria atau anaknya Roh Kudus? Sekarang saya tanya, kalau istri Bapak mengandung itu anaknya siapa? Anak Bapak? Anaknya istri saya lah. Berarti bukan anak Bapak. Anak saya juga. Itu maka itu gampang menyelesaikan. Terus Yesus ini anaknya siapa? Gampang menyelesaikan. Jadi kalau istri Bapak mengandung itu anak istri Bapak, bukan anak Bapak. Terus Yesus ini Yesus ini anak Pak Pendeta. Terus Yesus ini anak siapa? Saya tidak ada ini, tidak ada waktu untuk debat kusir. Terus Yesus ini anak siapa? Terima kasih untuk waktunya. Kabur dia, Mas. Sebentar, Pak Pendeta. Hai.
Bang Andi, saya Dewa belum puas tadi padahal. Sebentar. Kita sapa dulu Gurunda Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, Pak Pendeta nih, ada Gurunda nih. Gimana? Entar dulu sama Dewa dulu belum puas. Oh, silakan Bang Dewa, silakan. Nggak ada keburu kabur. Keburu kabur. Pak pendetanya kabur. Situ sih naikkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salah sendiri ngapain naikkan saya, kabur lah. Ini ada Pak Pendeta satu lagi tapi kagak jelas pendeta yang satu ini gimana ini. Pak Edi Badai, selamat sore. Halo Pak Pendeta. Untung ada pendeta kita satu lagi nih. Ini reon ini ya. Reon Zoom ini ya. Kalau ini bukan pendeta lagi, ini rasul. Enggak, rasul itu levelnya rendah, Bro. Nabi rasul itu di mata perjanjian baru rendah. Yang ada tuh tubuh dan kepala. Iya, logam itu salah. Jadi kalau ini pendeta Anus, apa jabatannya apa, Bang? Tubuh. Oh, tubuh. Jadi selama ini kan yang Bang Zuma hadapi kan Kristen salah semua.